warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pertiwi dan saya Nida Ujana. Kami dari kelas PAI 3F. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini kami akan menjawab soal-soal UTS fikih yang diampu oleh Bapak Insan Jauhari MPD. Pertama yaitu ada 3 terma yang saling berhubungan dalam ilmu fikih, yaitu syariah, fikih, dan usul fikih. Jelaskan masing-masing tersebut dan bagaimanakah hubungan ketiganya. Jawabannya yaitu syariah merupakan aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nas Al-Quran yang berisi perintah dan larangan yang bersifat universal. Nah, fikih ini adalah disebut zonni atau dugaan, yaitu ilmu yang di dalamnya terdapat syariah, wajib, sunnah, mubah, haram, hukum amalia atau perbuatan, dan diambil dari dalil yang terperinci. Nah, sedangkan usul fikih yaitu merupakan ilmu hukum yang di dalamnya mempelajari kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Adapun hubungan antara syariah dengan fikih itu diibaratkan syariah itu sebagai bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih, sedangkan hubungannya dengan usul fikih yaitu merupakan suatu alat atau cara untuk menghasilkan produk fikih tersebut. Artinya ketiganya saling berkaitan. Untuk soal yang kedua, di dunia Islam banyak muncul mazhab dalam fikih. Jelaskan beberapa mazhab tersebut dan jelaskan apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab dalam fikih. Mazhab adalah jalan yang mengantarkan kita pada ibadah yang benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak bermazhab, bagaimana kita bisa berislam dengan baik? Jadi, mazhab adalah pilihan dalam mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Dalam hukum Islam atau fikih, ada 4 mazhab syar'i yang diakui oleh golongan ahli sunnah wal jamaah, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi, didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang terkenal dengan Abu Hanifah. Beliau wafat 767 Masehi. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Mazhab ini berasal dari Kufah, sebuah kota, yaitu kota yang sudah mencapai kemajuan yang tinggi di Irak, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan kias kafi. Karyanya yang terkenal yaitu Fiqih Al-Akbar. Mazhab Hanafi adalah mazhab fikih dengan jumlah pengikut terbesar di dunia, dengan jumlah pengikut sekitar 675 juta jiwa negara. Dengan pengikut mazhab ini adalah Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, Uzbekistan. Pada masa Turki Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi kerajaan. Yang kedua yaitu mazhab Maliki, adalah mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas atau yang dikenal dengan Imam Malik. Beliau wafat pada 767 Masehi. Sepanjang hidupnya, Imam Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Imam Maliki dikenal sebagai periwayat hadis. Karyanya yang terkenal adalah Al-Muttah, yaitu hadis yang bercorak fikih. Selain itu, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi Madinah. Jumlah pengikut mazhab ini sebanyak 270 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, dan Tunisia. Salah satu murid yang dengan pengikutnya yang terkenal yaitu Imam Syafi'i. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Beliau wafat pada 767 Masehi. Cara pemikirannya adalah konvergensi, yaitu pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegang kepada kias. Beliau juga disebut sebagai orang pertama yang membukukan usul fikih. Karyanya yang terkenal yaitu dan Al-Risalah. Pemikirannya yang cenderung moderat diperlihatkan dalam pendapat baru dan yang lama. Mazhab Syafi'i diikuti sebanyak 495 juta jiwa.
Negara dengan mayoritas yang mengikuti mazhab ini yaitu Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Yaman, Mesir, dan Somalia. Adapun muridnya yang terkenal yaitu Imam Ahmad, Al-Ghazali, Ibnu Katsir, dan banyak lagi. Yang terakhir yaitu mazhab Hambali, didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau wafat pada 855 Masehi atau yang dikenal Imam Hambali. Pada masa hidupnya, beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya yaitu tradisionalis. Selain berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan Istihan, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain sebagai ahli hukum, beliau juga ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Ahmad, kumpulan hadis-hadis Nabi. Mazhab ini mempunyai jumlah pengikut 41 juta jiwa, yang mana negara dengan banyak pengikut mazhab ini yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Adapun muridnya yang terkenal yaitu salah satunya Imam Bukhari. Adapun yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab dalam fikih yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu karena adanya kedudukan suatu hadis. Nah, suatu hadis yang diterima oleh seorang imam bisa ditanggapi beragam. Ada yang meyakininya lalu mengamalkannya, dan ada juga yang meragukannya dan tidak mengamalkannya. Kemudian, yang kedua, karena tidak sampainya suatu riwayat. Adanya riwayat yang banyak, jumlahnya tidak selalu diketahui oleh imam-imam. Dengan bahasa lain, periwayatan hadis antara satu dengan yang lain tidaklah sama. Nah, yang ketiga yaitu berbeda dalam mengartikan kata-kata nas. Kemudian yang keempat, berbeda penggunaan kaidah-kaidah usul dalam kaidah fikih. Kemudian yang kelima, berbeda metode para ulama dalam menghadapi dalil-dalil yang secara tekstual bertentangan atau ta'arud. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama, berbeda dalam periwayatan hadis. Kemudian yang kedua, para ulama ada yang kurang memperhatikan situasi pada saat Nabi SAW bersabda. Kemudian yang ketiga, para ulama kurang memperhatikan dan mempelajari bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menjawab suatu pertanyaan. Kemudian yang keempat, para ulama banyak yang terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka agama dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan telah terjadi ijma. Kemudian yang kelima, para ulama ada yang berpandang yang terlalu berlebihan terhadap amaliyah yang disunahkan. Baik, untuk soal nomor 3, buatlah sebuah studi kasus terjadinya jamak dan qasar dalam sholat. Untuk studi kasus sholat jamak, yaitu ketika bulan Syawal, Pak Ahmad dan keluarganya bersilaturahmi ke rumah saudaranya yang tempatnya jauh dengan jarak tempuh 100 km. Ketika dalam perjalanan menuju tempat tujuan, Pak Ahmad beserta keluarganya tidak mengerjakan sholat zuhur dikarenakan mereka menggunakan bis, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk singgah ke masjid untuk melaksanakan sholat. Setelah sampai pada tempat tujuan, Pak Ahmad beserta keluarganya ingin mengerjakan sholat zuhur dan asar, tetapi dikarenakan waktu sholat zuhur telah berlalu, sholat apakah yang harus dilakukan Pak Ahmad dan keluarganya? Jadi, untuk permasalahan tersebut, Pak Ahmad dan keluarganya harus mengerjakan sholat jamak takhir, dikarenakan waktu zuhur telah berlalu dan sholat dilakukan pada waktu asar. Maka sholat tersebut dinamakan jamak takhir. Jadi jamak ini terbagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak tidak mengisyaratkan harus didahulukan sholat apa pertama yang dilakukan. Seseorang bebas mendahulukan sholat yang pertama atau yang kedua. Syarat melaksanakan sholat jamak adalah yaitu 1. Sedang dalam perjalanan jauh dengan jarak tempuh tidak kurang dari 48 mil atau perjalanan 2 hari. Mayoritas ulama menyebut jarak tersebut
setara dengan 90 km. Perjalanan dilakukan untuk tujuan yang baik, bukan untuk maksiat atau berbuat jahat. Lalu keadaan sakit atau kesulitan. Selanjutnya berniat jamak pada waktu takbiratul ihram. Yang terakhir, sholat yang dijamak bukan sholat qada, melainkan adaan atau tunai. Adapun niat sholat jamak takhir, yaitu jika sholat zuhur terlebih dahulu, niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri adaan fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Setelah sholat zuhur, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar dengan membaca niat usolli fardol asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al zuhri adaan fardol lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja sholat fardu asar 4 rakaat yang dijamak dengan zuhur lillah ta'ala. Studi kasus sholat qashar, yaitu Jojan sedang melakukan perjalanan dari Solo ke Jakarta dan berangkat dari rumah pada pukul 9. Nah, dalam perjalanan tersebut terjadi kemacetan sehingga Jojon membutuhkan waktu yang lama untuk keluar dari kemacetan tersebut. Adapun perjalanan dari Solo ke Jakarta memakan waktu 7-8 jam, sehingga ketika sampai di Jakarta sekitar pukul 5 sore. Jojon belum mengerjakan sholat zuhur dan asar. Lalu Jojon mengqashar sholat zuhur dan asar. Adapun yang sholat qashar, yaitu usolli fardhu zuhri rakaataini mustaqbilal kiblati qashran lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat zuhur 2 rakaat menghadap kiblat keadaan qashar karena Allah Ta'ala. Jika pertama mengerjakan sholat zuhur, selanjutnya diteruskan mengqashar sholat asar, yaitu dengan niat usolli fardhu asri rakaataini mustaqbilal kiblati qashran lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat asar 2 rakaat menghadap kiblat keadaan qashar karena Allah Ta'ala. Sholat qashar dapat dilaksanakan dengan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perjalanan jauh dengan jarak tempuh tidak kurang dari 90 km. Lalu, perjalanan dilakukan untuk tujuan yang baik, bukan untuk kejahatan atau maksiat. Selanjutnya, berniat sholat qashar pada ketika takbiratul ihram. Dan sholat yang diqashar bukan sholat qada. Baiklah, untuk soal nomor 4, buatlah ilustrasi proses pembayaran zakat fitrah dan zakat mal, emas, pertanian, profesi, beserta penyelesaiannya. Jawabannya yaitu zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan setelah bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Kadar zakat fitrah ini 2,5 kg dari bahan pokok. Nah, zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki seseorang muslim yang harus dibayar jika hartanya telah mencapai nisab dan haul. Adapun yang termasuk zakat mal yaitu diantaranya zakat emas, zakat pertanian, dan zakat provinsi. Nah, pada zakat emas, nisabnya 85 gram. Lalu, untuk kadar pembayaran zakatnya 2,5%. Selanjutnya, zakat pertanian dengan jumlah nisabnya sebesar 520 kg. Lalu kadar zakat pertanian, apabila tanamannya diairi dengan air hujan, maka kadar zakatnya 10%. Nah, sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan peralatan, kadar zakatnya adalah 5%. Selanjutnya yang terakhir yaitu zakat provinsi. Nisab zakat provinsi misalnya per tahun disamakan dengan nisab emas. Pak, bayar zakat, Pak. Baik, atas nama siapa? Dea Pertiwi, Pak. Berapa anggota keluarganya? Untuk diri saya sendiri, Pak. Oke, baiklah. Kita bacakan niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri
an-nafsin fardolillahi ta'ala. Ajarakallah fima a'taita wa baraka laka fima abqaita waj'alhu laka toharu. Amin. Adapun cara menghitung zakat fitrah, yaitu misalnya kita anggap dalam satu keluarga itu terdiri dari 4 orang. Nah, wajib zakat itu kan 2,5 kg. Maka keluarga tersebut membayar zakat sebanyak, menghitungnya yaitu 4 orang dikali 2,5 kg, jadi 10 kg. Dari keluarga tersebut membayar zakat fitrah itu sebanyak 10 kg. Adapun cara menghitung zakat emas, yaitu misalnya kita ambil contoh, Ibu Tuti memiliki 95 gram emas. Nah, harga emas saat ini yaitu 600.000. Nah, emas Ibu Tuti tadi dikalikan dengan harga emas saat ini. Jadi 57 juta. Kemudian zakat yang wajib dibayar Ibu Tuti yaitu 2,5%. Nah, 2,5% ini adalah kadar untuk zakat emas dikalikan dengan jumlah emas Ibu Tuti tadi dikalikan dengan harga emas saat ini, yaitu 57 juta. Nah, adapun jumlahnya yaitu sebanyak 1.425.000. Nah, yang wajib dibayarkan Ibu Tuti yaitu 1.425.000. Nah, selanjutnya cara menghitung zakat pertanian. Misalnya kita ambil contoh, Pak Jamal adalah seorang petani. Ketika ia panen mendapatkan 650 kg beras. Nah, sawahnya ini disirami air hujan dan dialiri sungai. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Jamal? Cara menjawabnya yaitu dapat kita ketahui nisab pertanian, zakat pertanian yaitu 520 kg. Dan Pak Jamal ini telah melewati batas nisab, yaitu jumlahnya 650 kg. Nah, dapat kita ketahui harga 1 kg beras sama dengan Rp10.000. Nah, adapun kadar untuk zakat pertanian yaitu 10%. Karena sawah Pak Jamal ini disirami air hujan dan dialiri sungai. Kemudian cara menghitungnya yaitu 10% dikalikan dengan jumlah panen Pak Jamal yaitu 650 kg. Nah, zakat yang harus dikeluarkan Pak Jamal yaitu 65 dikalikan dengan 1 kg beras yaitu Rp10.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan Pak Jamal sebanyak Rp650.000. Nah, selanjutnya cara menghitung zakat provisi. Misalnya kita ambil contoh, Pak Tegar memiliki gaji 8 juta per bulan. Nah, beliau ini ingin membayar zakat provisi selama 1 tahun. Nah, berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Tegar ini selama 1 tahun? Adapun cara penyelesaiannya yaitu dapat kita ketahui gaji Pak Tegar ini kan 8 juta. Nah, dikalikan dengan 12 bulan yaitu 96 juta. Kemudian kadar untuk zakat provisi ini yaitu sama dengan zakat emas 2,5% dikalikan dengan total
Gaji Pak Tegar dikalikan 12 bulan tadi yaitu 96 juta. Dua koma 5% ini yaitu per 100 dikalikan 96. Itu 2.400.000. Nah, zakat yang harus dikeluarkan Pak Tegar selama 1 tahun yaitu Rp2.400.000. Baik, untuk soal nomor 5, buatlah ilustrasi beserta penjelasan tata cara tayamum yang benar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara tayamum. Yang pertama, kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu meletakkan telapak tangan kita pada debu atau tanah yang suci. Lalu kita hentakkan seperti ini untuk menghilangi kadar debu tersebut. Setelah itu, kita usapkan pada wajah kita sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tatayamuma listibahatis sholati fardhillah ta'ala. Setelah mengusap wajah kita, lalu kita letakkan lagi telapak tangan kita pada debu atau tanah suci yang pada tempat yang berbeda. Lalu kita hentakkan lagi seperti ini untuk menghilangi kadar debu tersebut. Lalu kita usapkan pada kedua tangan kita hingga sampai siku, seperti ini. Kiri lagi. Yang terakhir adalah tertib. Lalu setelah tayamum kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawbina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah, itu saja jawaban dari kami. Karena di sini kami perempuan, jadi kami di sini tidak perlu minta maaf apabila ada kesalahan atas jawaban kami, karena perempuan itu selalu benar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri, karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.